Jadi yang disampaikan Nabi tidak ada iri, tidak boleh dengki kecuali kepada dua, bukan karena ilmunya, tapi karena dapat mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Bukan karena hartanya, tapi karena dapat menginfakkan di jalan Allah dengan hartanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat maghrib Masjid Darussalam, kota wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berada di majelis yang penuh berkah ini. Hari ini insyaallah bersama kisah lain di dalam surat Al-Kahfi. Sebenarnya secara urutan kisah pemilik dua kebun ini setelah kisah Ashabul Kahfi. Tapi kita ceritakan kisah Musa dan Khidir dulu setelah kisah Ashabul Kahfi, baru kisah pemilik dua kebun ini. Jika kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang unik, jarang terjadi kisah-kisah semacam ini. Tetapi kisah pemilik dua kebun ini setiap zaman selalu terjadi dengan tokoh yang berbeda dan perilaku yang hampir sama. Jika kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang karamah demi karamah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merusak hukum sebab akibat. Sebab Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa aku menciptakan hukum sebab akibat itu untuk menjadi aturan bagi kalian, bukan untuk membatasi kuasaku, bukan. Kalau aku berkehendak, aku tidak butuh hukum sebab akibat. Maka Allah merusak ketentuan-ketentuan dalam hukum sebab akibat itu untuk memberitahu kita bahwa Allah Maha Kuasa di atas apapun dan kekuasaannya tidak bisa dibatasi dengan hukum sebab akibat. Makanya orang mukmin yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa takut. Kenapa? Sebab ketika dia kehilangan hukum sebab akibat, tidak ada lagi sebab-sebab dalam hitungan manusia membuat dia akan selamat atau berhasil. Tapi dia yakin bahwa jika dia kehilangan asbab, dia masih memiliki Rabbul Asbab. Kaum Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun dan semakin mendekat, tiba-tiba mereka dapati di depan mereka ada laut merah. Orang-orang dengan mental terjajah karena selama ini Bani Israel ditindas dengan cara yang sangat buruk oleh Fir'aun dan bangsa Koptik. Ketika Musa berusaha untuk membebaskannya, lalu itu membuat murka Fir'aun, merasa otoritasnya berkurang. Lalu kemudian Fir'aun sendiri mengejar, memimpin dengan pasukan yang paling lengkap.
Tiba-tiba mereka terkepung di depan mereka laut. Wajar sekali kalau mereka berkata, inna lamudrakun. Kita ini sudah tertangkap. Selesai kisah kita ini. Game over. Sebab mereka melihat sebab-sebab keselamatan sudah tidak ada lagi. Pasukan Fir'aun semakin mendekat, sementara di depan mereka ada lautan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kisah ini untuk belajar bahwa jika kamu kehilangan asbab, jika kamu kehilangan sebab-sebab dalam kehidupan ini, maka kamu tidak boleh kehilangan Rabbul Asbab. Nabi Musa alaihissalam berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, belum selesai. Sekali-kali tidak mungkin. Sebab bersamaku ada Tuhanku yang memberiku petunjuk, yang selalu membimbingku, selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan dalam hidupku. Kisah Ashabul Kahfi cerita tentang hal-hal yang luar biasa itu. Tapi kisah pemilik dua kebun ini kisah yang terjadi keseharian dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin pelakunya adalah kita. Ini kisah tentang siapapun yang menorehkan kesuksesan, yang meraih prestasi dalam hidup, lalu merasa hebat bahwa itu adalah hasil pikirannya, strateginya, usahanya, kehebatannya, pengalamannya, ijazahnya, koneksinya. Siapapun yang pernah terbesit dalam dirinya, ketika dia masuk rumahnya, lihat rumahnya besar, megah. Ini karena aku sungguh-sungguh. Aku mendapati ini karena ilmu yang aku miliki, pengalaman yang aku miliki, kesungguhan yang aku miliki. Maka kisah ini untuk siapapun yang pernah merasakan kesuksesan di dalam dirinya, biar tidak disesatkan oleh hartanya. Kisah ini terjadi setiap zaman dengan banyak tokoh yang berbeda. Maka Allah tidak perlukan siapa orangnya. Al-Quran ketika mengisahkan satu cerita yang tidak akan berulang lagi, maka Allah sebutkan pelakunya, tokohnya secara spesifik, baik disebutkan nama atau tidak. Namun Al-Quran sebutkan siapa tokoh itu, di zaman apa tokoh itu. Disebutkan Ashabul Kahfi, sebab kejadian seperti ini tidak akan berulang. Disebutkan Zulkarnain, sebab raja dengan kekuasaan sebesar itu dan menggunakannya dengan keadilan, menggunakan itu sebagai sebab-sebab untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, tidak terulang. Tapi kisah pemilik kebun Allah tidak sebutkan siapa, sebab dia berulang setiap waktu dalam kehidupan. Ini tentang siapapun pemilik kekayaan dan harta. Jamaah yang berbahagia, ada yang menarik sekali ketika Al-Quran berbicara tentang harta. Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan harta dan anak secara serangkai kalimat. Dan hampir semua ayat-ayat itu menyebutkan harta dulu baru anak. Jadi sekitar 17 atau berapa gitu. Cuma 2 yang menyebutkan anak dulu baru harta. Selain itu selalu mendahulukan harta daripada anak. Sebab harta lebih berpotensi membuat manusia masuk sorga dibanding anak. Karena itu
Allah ketika menyebut orang-orang yang berjihad di jalannya, selalu Allah dahulukan bi amwalihim baru bi anfusihim. Berjihad dengan hartanya, tapi dan berjihad dengan jiwanya. Harta dulu baru jiwa. Orang kadang sanggup mati memperebutkan harta, sanggup membunuh jiwa untuk mendapatkan harta, sanggup mengorbankan jiwa untuk harta. Karena itu Allah juga mengingatkan kita, potensi untuk menjerumuskan seseorang kepada neraka, harta juga lebih besar daripada anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu, harta dulu, membuat kalian lengah daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang memiliki kekurangan dalam hartanya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersedih, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya itu meninggalkan kami dengan pahala-pahalanya yang banyak. Sebab kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi mereka dapat berinfak dengan kekayaan mereka, kami tidak bisa. Subhanallah. Lihat keutamaan harta. Artinya orang mukmin bukan arti anti harta, bukan. Tapi bagaimana dia berusaha memanfaatkan hartanya itu untuk jalan kebaikan. Para sahabat ini datang ke Nabi bukan iri dengan hartanya, bukan, tapi iri dengan kebaikan yang bisa dilakukan karena harta. Karena itu di lain hadis Nabi menyebutkan tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Pada orang yang diberikan ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu sepanjang siang dan malam. Dan pada orang yang diberikan harta lalu dia berinfak dengan hartanya itu. Jadi ketika dia dapat memanfaatkan hartanya, itulah kita merasa bahwa mereka lebih dalam amal daripada diri kita. Lalu Nabi menghibur para sahabat ini, mengajarkan mereka amalan-amalan, zikir-zikir yang dapat menyamai apa yang mereka lakukan. Lama-lama orang-orang kaya dari kalangan sahabat juga dengar tentang hal itu, mereka juga mengamalkannya. Datang lagi orang-orang miskin ini ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, mereka sudah tahu sekarang amalan kami dan mereka ikut mengerjakannya." Kata Nabi, begitulah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang, kepada siapapun yang Allah inginkan. Jadi harta itu, bahasa Al-Quran banyak sekali menyebutkannya sebagai kebaikan. Dalam ayat tentang waris misalnya, intaraka khairanil wasiyah. Khair, kebaikan di situ maksudnya adalah harta. Jadi potensi seseorang untuk menabung kebaikan akhirat melalui harta memang sangat besar. Bagi orang mukmin, dia tidak pernah melihat hartanya itu sebagai tolak ukur keberhasilan dia, bukan, atau tolak ukur Allah mencintainya, bukan. Saya pernah sampaikan kepada antum semua di sini beberapa kaidah berkaitan dengan nikmat di dunia. Yang pertama, segala pemberian Allah di dunia ini pada hakikatnya adalah ujian, bukan nikmat. Pada hakikatnya, perhatikan, segala pemberian Allah, segala pemberian Allah kepada kita di dunia ini bukan nikmat, tapi ujian.
ketika kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, barulah dia berubah menjadi nikmat. Mata kita dapat melihat ini, hakikatnya adalah ujian. Ketika kita menggunakan mata kita untuk ketaatan, maka itulah nikmat. Harta yang Allah berikan kepada kita, ujian. Ketika kita dapat gunakan itu di jalan kebaikan, maka dia jadi nikmat. Anak yang Allah titipkan kepada kita, ujian. Tapi ketika kita dapat mendidiknya, menjaga amanah Allah ini dengan baik, menjadi jariah bagi kita nanti, maka anak adalah nikmat. Banyak Allah berikan ujian anak, lalu anaknya itu bukan menjadi nikmat, tapi menjadi sebab-sebab kesengsaraan dalam hidupnya. Jodoh Allah berikan, ujian, tapi dia mendapati jodoh yang taat, istri yang taat kepadanya, suami yang sayang kepadanya, saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, maka itu menjadi nikmat. Ini rumus pertama. Ya. Segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan ini ujian. Ketika dapat digunakan untuk ketaatan, baru dia jadi nikmat. Ini ya maksud dari Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua pernak-pernik kehidupan dan kematian ini ujian semua. Siapa yang paling baik amalannya, menggunakan ujian-ujian itu untuk taat kepada Allah. Jadi yang disampaikan Nabi, tidak ada iri, tidak boleh dengki kecuali kepada dua, bukan karena ilmunya, tapi karena dapat mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Bukan karena hartanya, tapi karena dapat menginfakkan di jalan Allah dengan hartanya itu. Rumus kedua, segala rizki pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang mukmin, tapi juga Allah berikan kepada orang kafir, maka berarti pemberian itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Bukan tanda Allah sayang kepada seseorang, bukan. Apapun yang Allah berikan kepada orang yang taat, tapi kita lihat ahli maksiat juga dapatkan itu, berarti itu bukan tanda Allah sayang, bukan. Allah memberikan harta kepada orang mukmin, tapi Allah juga membuat kaya orang-orang kafir. Berarti kekayaan itu bukan indikasi Allah sayang kepada kita, bukan. Allah memberikan kekuasaan, ya kan? Kepada Fir'aun, Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman. Berarti kekuasaan bukan tanda Allah sayang. Tapi kalau Allah berikan satu nikmat, satu pemberian hanya kepada orang mukmin, itulah yang berarti ada nilainya. Allah berikan kita rasa rindu untuk mentadabburi, untuk lebih paham ayat-ayat Allah, pesan-pesannya dalam kehidupan. Orang kafir tidak Allah berikan kenikmatan itu. Allah berikan kenikmatan dalam diri kita ini, bangun di sepertiga malam akhir, lalu membentang sejadah ketika semuanya sedang tidur, lalu bermunajat kepada Allah, mengeluhkan segala persoalan-persoalan dalam hidup, sehingga menjadi ringanlah karena merasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Itu cuma untuk orang mukmin. Berarti nikmat itulah yang bernilai dalam kehidupan kita. Iman, ketaatan, taufik melakukan amal saleh, itu nikmat yang luar biasa. Sebab itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Kisah ini adalah kisah tentang pemilik harta, pemilik dua kebun. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 32 surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan buatlah perumpamaan
dua orang laki-laki yang kami jadikan salah satu dari keduanya itu punya dua kebun dari anggur yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma, dan terdapat di tengah-tengahnya antara dua kebun itu ladang. Ayat 32 ini mari coba kita bedah kata demi kata untuk dapat melihat betapa berbobotnya pesan-pesan Al-Quran dan kemu'jizatannya dari segi bahasa, diksi, serta kepadatan pelajaran-pelajaran kehidupan di dalamnya. Dan buatlah perumpamaan. Orang membuat perumpamaan itu maksudnya untuk membuat seseorang langsung terjaga, langsung berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jika disampaikan secara langsung, dia kadang belum paham. Tapi ketika diberikan perumpamaan, maka langsung yang sebelumnya dia tidak hirau, tiba-tiba dia merasa bahwa oh iya ya. Jadi mengubah dari kondisi ghaflah, dari kondisi lalai kepada kondisi terjaga. Itu guna perumpamaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah sampaikan perumpamaan-perumpamaan. Saudaraku, perumpamaan ini adalah pendekatan yang paling kuat untuk awam. Dalam ilmu komunikasi disebut sebagai pendekatan asosiasi. Ketika seseorang tahu tentang satu pesan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, itu lebih masuk kepada mereka. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allah berfirman, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada orang baca ayat ini, tahu artinya berkali-kali, tapi tidak paham dalam pikirannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita berikan contoh. Anda dikasih pilihan oleh seseorang. Ada mobil mewah dan ada sepeda biasa. Sepeda yang murah. Lebih bagus sepeda Anda kalau sepedaan Sabtu dan Minggu itu. Orang ini kasih pilihan ke kita. Kamu mau aku berikan sepeda ini jadi hak milikmu selamanya, atau aku pinjamkan mobil mewah ini setengah jam, 30 menit. Maka kita akan pilih, aku pilih sepeda. Kenapa pilih sepeda? Ini mobil mewah. Sebab sepeda kekal jadi punya kita. Sementara mobil cuma setengah jam. Paham? Tapi kalau orang ini memberi pilihan, kamu mau aku berikan mobil mewah ini, miliaran harganya, aku berikan ini sebagai hak milikmu selamanya, sudah aku lepas. Atau aku kasih pinjam sepeda ini, yang kadang-kadang rantainya juga lepas, aku cuma kasih pinjam 3 menit. Kamu ambil yang mana? Pasti kita ambil mobil mewah jadi hak milik. Kalau sekiranya ada orang dikasih pilihan begitu, dia pilih sepeda, pinjam 3 menit, sepeda buruk itu, butut itu, Anda bilang orang itu apa? Gila atau bodoh? Tapi itulah kita. Ketika Allah tawarkan akhirat dan dunia, tidak ada artinya kebaikan-kebaikan dunia ini dibandingkan kebaikan-kebaikan akhirat. Tidak ada bandingannya. Masa sekejap kita di dunia ini dibandingkan dengan kita di akhirat. Saudaraku, kalau sekiranya Allah membatasi nanti manusia akan hidup pada hari akhirat nanti 5 miliar tahun misalnya. Di dunia rata-rata kita hidup 60 tahun atau 70 tahun. Masih ada harga 60 tahun itu.
Karena dibanding 5 miliar yang tetap terbatas. Tapi Allah berkata kehidupan ini abadi. Kamu di surga selamanya atau di neraka selamanya. Itu sudah akhir hidup kita. Akhir tempat kembali kita itu. Dan tidak ada batasnya. Maka kalau sekiranya kita diberi umur di dunia ini 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun pun tidak ada bandingannya. Sebab akhirat tidak terbatas. Kecil sekali. Membandingkan dunia dengan akhirat ini tidak ada apa-apanya. Maka ketika Allah berikan dunia kepada seseorang tapi dia luput dengan akhirat karena dunianya itu, maka tidak ada artinya kehidupan dunia itu untuk dirinya. Itu perumpamaan. Lalu saya bacakan kepada anda semua. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Anda kebayang, aku pilih mobil mewah, jadi hak milik daripada pinjam 3 menit sepeda butut sering lepas rantainya itu. Harga akhirat jauh lebih mahal daripada mobil itu. Harga dunia jauh lebih hina daripada sepeda itu. Itu guna perumpamaan. Karena itu Allah menggunakan kata wadrib, dan pukullah. Memberikan perumpamaan itu seperti memukul kesadaran. Apa arti memukul? Memukul adalah membenturkan sesuatu yang kuat dengan kepada sesuatu yang lebih lemah. Itu memukul. Kita mau mukul apa? Mukul paku. Besi lebih kecil daripada kelingking. Maka kita butuh besi yang lebih besar daripada kelingking. Iya kan? Palu harus lebih besar daripada paku. Jadi alat pemukul harus lebih kuat daripada yang dipukul. Kalau saya memukul batu besar dengan ranting kecil, pada hakikatnya saya sedang memukul batu atau saya sedang memukulkan ranting? Ranting yang bakal patah. Maka seluruh perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu lebih kuat daripada kejadian sebenarnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita langsung sadar, seperti dipukul kesadaran kita. Dari sebelumnya pada kondisi ghaflah, kondisi lengah, lalai dari kehidupan ini. Berikan perumpamaan 2 orang laki-laki yang salah satunya diberikan 2. Ja'alna li ahadihima, yang kami berikan, kami jadikan. Apa makna ja'alna di situ? Bahwa Allah lah yang memberikan kekayaan, Allah lah yang memberi harta, Allah lah yang memberikan kemuliaan, Allah lah yang memberi, Allah semua. Bukan kita, bukan. Ini kaidah pertama untuk selamat. Ketika diberikan oleh Allah satu kebaikan di dunia ini, kita sadar bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Apa yang membuat manusia ini berlaku semena-mena? Karena merasa tidak butuh sama Allah. Mampu, aku bisa meraih ini. Allah merekam ini dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Merasa enggak butuh sama Allah, awal kecelakaan seluruhnya. Apa kata Qarun ketika diminta infak zakat oleh Nabi Musa? Ngapain aku harus berinfak? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmu yang aku miliki. Ya Allah. Padahal Allah sampaikan apapun yang kamu dapati itu dari Allah semua. Ja'alna, kami jadikan. Padahal dia yang membeli kebun itu, dia memilihnya, dia yang menanamnya, dia yang memupuknya, dia yang... Tentu saja kisah ini bukan hanya tentang kebun, tentang apapun yang dapat menjadi
hasil baik dalam kehidupan seorang. Ini cerita tentang pemilik kos-kosan banyak pintu. Ini cerita tentang pemilik restoran yang cabangnya di mana-mana. Ini tentang seorang yang profesional dan kliennya di mana-mana. Ini tentang seluruh cerita-cerita kesuksesan dalam kehidupan. Hanya contoh dari Allah seorang yang memiliki kebun. Tapi itu pun sebenarnya terdapat mukjizat yang luar biasa di sini. Allah sedang memaparkan kepada kita industri pertanian, teknik pertanian yang luar biasa. Ada 2 kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, yang dikelilingi. Hafafna berarti ahata, yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Jadi pohon kurma ini menjaga tanah. Ketika dia menjadi pagar, maka dia berguna untuk menahan angin yang dapat menumbangkan ranting-ranting buah-buahan, mengurangi panen. Maka bikinlah di bagian-bagian luar kebunmu itu dengan jenis pepohonan dari keluarga palem. Yang kedua, jangan jadikan pohon-pohon dari keluarga palem ini di tengah, sebab dia menghisap air di sekitarnya yang mengganggu pertumbuhan buah-buahan yang kamu tanam. Dia menjadi pagar juga berguna untuk menjaga tanah agar tidak longsor. Karena itu di pinggir-pinggir kali, kalau Anda lihat di Sumatera itu di Sumatera Barat gitu, di beberapa daerah itu pohon-pohon kelapa di situ. Lalu di antara 2 itu Allah jadikan ada ladangnya. Jadi seorang yang bertani, seseorang yang menanam, untuk jangka panjang harus memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan jangka pendeknya dengan ladang yang mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini juga tentang betapa pentingnya kita memperhatikan keamanan pangan secara kontinu. Kebutuhan paling dasar manusia ini makanan. Kalau hari ini orang ribut karena energi, karena minyak, karena sumber daya alam ya, di bawah ini mineral, akan datang masanya orang berperang karena rebutan makanan. Yang paling berdikari satu bangsa adalah bangsa yang aman logistik mereka. Untuk kebutuhan perut mereka, ini yang paling mendasar manusia. Harus itu. Maka ketika Nabi pertama kali membangun masyarakat Madinah, pidato pertama Nabi, pidato pertama itu melambangkan arah kebijakan satu pemerintahan. Pidato pertama Nabi adalah afsyus salam, stabilitas dan keamanan. Wa at'imut ta'am, keamanan pangan. Subhanallah, lihat visi Rasulullah SAW itu selalu jauh ke depan. Artinya Nabi memilih setiap kata dalam khutbahnya ini, dalam kata-katanya ini, dalam ceramahnya ini, dan ini adalah pidato pertamanya di Madinah. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam ketika pertama kali berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang Yahudi ketika itu bernama Al-Husain bin Salam. Dia ingin dengar, ingin tahu mana yang disebut Nabi oleh orang-orang Arab ini. Semua orang menanti apakah Nabi akan ceramah, khutbah, pidato pertamanya itu sebagai seorang Rasul bicara tentang agama, atau bicara isu ekonomi, atau isu politik, atau isu sosial. Lalu Nabi SAW berdiri, khutbah pendek sekali, kalau diketik cuma 1 baris setengah, tapi isinya politik, keamanan, stabilitas, ekonomi, sekaligus agama, bicara akhirat.
Salatlah ketika orang tidur, maka kamu akan masuk surga. Keimanan tentang hari akhirat. Subhanallah. Keamanan pangan kedua setelah keamanan dan stabilitas secara umum. Kiltal jannatain, ayat berikutnya, atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Dua kebun itu subur pula, terus memberikan buah-buahan dan tidak berkurang sedikit pun. Jadi dirawat dengan sangat baik. Dan di tengah-tengah kebun itu mengalir sungai. Ini juga isyarat tentang bagaimana memilih lokasi, memilih tempat yang subur. Harus memiliki kecukupan air. Tentu saja ini sudah sangat biasa kita. Ya. Tapi masalah pengairan ini penting sekali. Islam mengatur bagaimana urusan ini sehingga tidak terjadi konflik. Gak boleh menutup saluran air, ya, untuk membuat pengairan di tempatnya, di ladangnya itu menjadi berlimpah, tapi kemudian mengurangi yang lain. Tidak boleh, ya, apalagi berlebih-lebihan menggunakan air. Tidak boleh mengotori air. Tidak boleh, banyak sekali aturan-aturan tentang air ini. Lalu Allah berkata, wa kana lahu thamarun. Selain kebun, ternyata dia punya usaha lain. Wa kana lahu thamar. Dia punya penghasilan lain. Apakah dari dalam tanahnya itu terdapat tambang, terdapat batu bara, terdapat misalnya, ya, nikel, terdapat emas gitu. Atau dia punya usaha lain. Ini makna wa kana lahu thamar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ketika itu kesombongan bertandang ke dalam dirinya. Takjub dia melihat dirinya ini. Maka dia berkata kepada sahabatnya. Sahib artinya orang yang selalu menyertai, selalu bersama, walaupun Anda tidak cinta. Itu bisa bermakna sahib. Jadi dia berbicara, mengobrol dengan orang ini. Satu hari dia berkata kepadanya, aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak followernya, lebih banyak pengikutnya. Ada kebanggaan di situ. Kebanggaan karena memiliki materi lebih, kebanggaan karena memiliki pengaruh dan pengikut lebih. Apa makna ayat ini? Pertama, pengikut dapat dibeli. Ketika Anda punya modal lebih besar, Anda lebih berpeluang untuk dipilih dibanding yang lain. Paham? Allah bilang ini. Aku lebih banyak harta, lebih banyak modalku untuk kampanye, aku lebih banyak. Jadi potensi untuk dipilih lebih banyak orang lebih besar. Manusia ini mendekat karena seseorang punya harta. Ada seseorang, ya, sedih sekali, dia punya anak dokter, insinyur, arsitek terkenal gitu. Ketika dia sudah tua, sakit, anaknya nggak ada yang jenguk dia. Mungkin setahun sekali karena kesibukannya itu. Tetangganya lebih beruntung. Yang tadi habis hartanya menyekolahkan anaknya sehingga anaknya jadi orang. Tapi di masa tuanya sendiri anak. Tapi yang satu ini kaya, tidak punya anak. Namun gantian orang datang, ingin melihatnya, menjenguknya, merawatnya, menjaga, menanyakan kabarnya. Kenapa? Karena hartanya. Yang paling banyak membuat manusia tergelincir setelah harta adalah kedudukan sosial. Merasa diri lebih terhormat, merasa diri lebih banyak pengikutnya, merasa diri lebih banyak anak. Keluarga lebih besar daripada keluarga yang lain. Itu arti wa'azzu nafara. Sulaiman bin Abdul Malik
waktu pertama diangkat. Ini akhir abad pertama Hijriah. Pergi haji Sulaiman. Bersamanya ada sepupunya Umar bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi penggantinya. Jadi sebelum Sulaiman ini yang jadi khalifah Bani Umayyah adalah Walid bin Abdul Malik. Sebelum Walid ini Abdul Malik. Abdul Malik punya saudara Abdul Aziz. Mereka berdua ini putra Marwan. Marwan bin Hakam berkata kepada anaknya Abdul Malik, kamu yang menggantikan jadi khalifah, tapi setelah itu suruh adikmu Abdul Aziz yang saat itu jadi gubernur Mesir. Tapi Abdul Aziz meninggal lebih dulu daripada Abdul Malik, ya. Bukan imam kita maghrib tadi, bukan. Itu Abdul Aziz lain. Ustaz Abdul Aziz. Sehingga kemudian kekhilafahan diserahkan kepada anaknya Walid bin Abdul Aziz. Walid ini istrinya anak Abdul Aziz, nikah sepupu. Walid bin Abdul Malik, ya, istrinya anak Abdul Aziz. Sebaliknya, anak Abdul Aziz yang lain yang laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz menikah dengan putri Abdul Malik, sepupu juga. Jadi tukaran. Sulaiman bin Abdul Malik tidak lama setelah diangkat, karena dia cuma 2 tahunan jadi khalifah, pergi haji. Bersamanya ada Abdul Aziz sepupunya ini. Waktu di Mina, Sulaiman melihat manusia banyak sekali. Timbul rasa bangga di dalam dirinya. Dia panggil Umar bin Abdul Aziz dan berkata, lihat, banyak sekali manusia ini, pengikutku, rakyatku. Apa kata Umar bin Abdul Aziz yang membuat Sulaiman sejak itu suka menangis sampai akhir hayatnya? Haula'i ra'yatukal yaum khusama'uka gadan yaumal qiyamah. Mereka ini yang hari ini menjadi rakyatmu, menjadi pengikutmu, nanti pada hari kiamat menjadi musuhmu semua. Subhanallah. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya, berat mimpin itu. Ya. Mimpin Jakarta berapa juta orang? Coba bayangkan. Mimpin Indonesia berapa juta orang, ya kan? Karena itu kalau pemimpin adil, maka pahalanya besar sekali. Jadi jangan takut juga, ya. Yang sudah memimpin 11 juta, 12 juta, mimpin 250 juta. Kalau memang adil. Sebab yang penting adalah bagaimana dapat menegakkan keadilan. Tapi ingat, amanah kepemimpinan ini sangat besar. Mereka ini semua akan jadi musuhmu semua. Berbiaya tinggi untuk punya pengikut banyak itu. Bagaimana membayar media, bagaimana membayar buzzer, bagaimana berbohong, bagaimana untuk terus agar menjaga pengikut-pengikutnya itu. Tapi popularitas itu manis. Dia berkata kepada sahabatnya itu, aku lebih banyak hartanya darimu. Merasa bahwa dirinya lebih tinggi karena hartanya itu. Dan aku lebih banyak pengikutnya. Dan dia pun masuk ke kebunnya itu dalam keadaan menzalimi dirinya. Berkata dia, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku merasa semua ini akan abadi terus. Ya, kalau punya kedudukan, punya jabatan, merasa nggak bakal lengser. Kalau punya harta, merasa bahwa tidak mungkin hartanya itu binasa. Tidak mungkin. Dan aku juga tidak mengira bahwa kiamat akan benar-benar terjadi. Kalau sekiranya aku dikembalikan kepada Allah, memang kiamat itu ada, maka pasti Allah akan berikan yang lebih baik juga untukku. Ada orang yang merasa kalau dia terhormat di dunia, nanti di akhirat dia juga terhormat. Kalau dia cukup di dunia, nanti dia cukup juga di akhirat. Padahal keadaannya berbeda. Sebagaimana Allah mendistribusikan ujian di bumi, ini diuji dengan kemiskinan, ini diuji dengan kekayaan, ini diuji dengan kecukupan, ini diuji dengan kekurangan, ini diuji dengan kemuliaan, ini diuji dengan
kekurangan-kekurangan dan kedudukan yang di bawah dari manusia. Begitu juga Allah nanti di akhirat mendistribusikan pahala dan balasan. Mendistribusikan siapa yang bakal dapat surga dan siapa yang bakal dapat neraka. Sahabatnya itu pun menjawab. Bulan depan insya Allah dia jawab ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Maghrib sudah masuk ya. Nanti setelah Isya insya Allah kita sambung dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.